Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah dan aku tahu ku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh, oh, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Oh, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup dan aku tahu ku tak sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Tidak terasa sudah memasuki bulan Agustus.
Tidak terasa juga tambah 1 bulan Tuhan menyertai kita, memberi kita kekuatan untuk terus berjalan maju di tahun 2020 ini. Selama bulan Agustus ini di Bipro kita akan banyak bicara tentang dunia profesional. Seperti yang kita ketahui, komunitas Bipro ini sebagian besar adalah orang-orang profesional yang berkecimpung di dunia kerja. Tentunya kita mengangkat tema profesional ini supaya kita pun bisa belajar mempraktekkan iman kita di dunia profesional yang kita geluti setiap hari. Kita semua butuh saling belajar dan saling menguatkan di dunia profesional ini, supaya kita tidak hanya paham dari segi rohani saja, tetapi secara profesional pun kita bisa jadi pemenang. Di minggu pertama ini, kita membahas tentang ability versus desire, kemampuan versus kemauan. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saat kita membahas tentang tema ini. Bagaimana kalau kita memiliki kemauan, tapi kemampuan minim? Apa bisa? Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan kasus seperti itu? Ya, sebagai seorang profesional, saya juga banyak ketemu orang-orang yang seperti ini. Mereka punya banyak keinginan, maunya kerja begini, maunya kerja begitu, tapi tidak punya skill yang cocok. Maunya kerja di perusahaan, tapi dia nggak bisa komputer. Pendidikannya juga sangat menyimpang. Orangnya tidak bisa gaul alias kuper, dan lain-lain. Atau mungkin ingin punya usaha makanan, tapi tidak bisa masak. Misalnya cuma masak Indomie misal, atau masak air. Tidak pernah tahu tentang seluk-beluk usaha makanan itu seperti apa, dan lain-lain. Banyak sekali sebenarnya hal ini kita ketemui. Contoh nyatanya saja istri saya. Dulu awalnya dia pengen buka usaha spa, karena dia suka pergi ke spa. Kayaknya enak, santai kalau kerja spa. Tapi istri saya tidak pernah sekolah spa, dan istri saya habis sekolah langsung masuk ke UBS, bantu di UBS. Nggak ada waktu lagi belajar teori-teori misal tentang essential oil, holistic terapi, apalagi cara mengelolanya, dan lain sebagainya. Sehingga semuanya tinggal mimpi. Nah, gimana kalau seperti ini? Berbicara tentang mimpi atau keinginan, sebenarnya kita harus jelas dulu antara kemauan dari diri kita sendiri atau kemauan dari Tuhan. Coba kita renungkan dulu tentang kemauan yang kita maui. Sebagai manusia, pada dasarnya kita diciptakan untuk memiliki kemauan atau kehendak. Adalah sangat wajar jika tiap orang memiliki kemauan, dan kemauan itu pada umumnya datang karena kita suka. Seperti kasus istri saya tadi. Atau kita melihat itu baik, atau pikiran kita berpikir itu cocok buat kita. Atau bisa juga keinginan itu muncul saat kita merasa itu bisa menjawab kebutuhan kita. Misal, pengen punya hotel, karena kalau bisnis hotel kelihatannya kok sukses sekali. Pengen punya bisnis makanan, karena kelihatannya kok banyak yang menjanjikan bisnis makanan ini dan berkembang dengan sangat pesat. Atau mungkin pengen kerja di pabrik, karena uang yang dihasilkan banyak. Sebagai anak Tuhan, saya mau ajak kita renungkan dulu asal-usul keinginan kita. Saya mau ingatkan sebagai anak Tuhan atau sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Firman Tuhan berkata di Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kita masih ingat bahwa hidup yang kita hidupin ini adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Termasuk kemauan yang kita miliki juga harus menjadi kemauan Tuhan. Dengan kata lain, bukan lagi kemauan kita, tetapi seharusnya tentang kemauan Kristus. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah berdoa, cari pimpinan Tuhan, supaya Tuhan taruh kehendaknya dalam hati kita. Tanya sama diri kita, tanya sama Tuhan, ini sebenarnya kemauan kita atau kemauan Tuhan? Seperti yang saya bilang tadi, kemauan kita biasanya berdasarkan pada kesukaan kita, kebutuhan kita, cara pandang kita mungkin. Semua tentang apa yang kita pikir itu baik. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kemauan kita belum tentu cocok sama kemauan Tuhan? Yang kelihatannya baik di mata kita, belum tentu nanti hasil realnya baik. Tapi biasanya kalau kemauan Tuhan, itu efeknya lebih dahsyat. Itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Bukan cuma berguna secara jasmani,
alias sukses, tapi juga berguna buat pertumbuhan kedewasaan kita, pertumbuhan rohani kita, dan yang pasti jadi berkat buat sekeliling kita. Nah, saat Tuhan menaruh visi atau kemauannya di dalam kita, ini yang mesti diingat bahwa Tuhan pasti akan menyediakan lengkap dengan jalan-jalannya. Tidak mungkin Tuhan memberi visi tapi tidak menyediakan jalan untuk melengkapi kita untuk bisa meraih visi itu. Tidak mungkin Tuhan memberi visi tanpa menyediakan skill atau resources yang kita butuhkan untuk meraihnya. Tapi kita perlu mengerti dan peka akan tuntunan Tuhan. Karena percayalah, jalan yang Tuhan buka tidak selalu jalan tol yang langsung kelihatan tujuan akhirnya. Tapi terkadang jalan yang Tuhan buka adalah step by step yang mempersiapkan kita baik secara profesional maupun jiwa dan roh untuk kita diperlengkapi supaya bisa mencapai kemauan Tuhan itu. Sebagai manusia, kita sering pengennya cepat, semua yang instan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memedulikan proses daripada hasil. Yang saya mau ingatkan, jangan pernah sekali-kali membatasi jalannya Tuhan. Kemauan tanpa kemampuan adalah tidak mungkin. Sama seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kemauan tanpa kemampuan juga tidak akan membawa kita kemana-mana. Hanya seperti pungguk merindukan bulan. Tetapi ingat, saat Tuhan menaruh visi atau keinginannya, maka Tuhan pasti akan menyediakan jalan-jalannya untuk mempersiapkan kita. Contohnya mungkin kita perlu belajar masak, maka Tuhan akan buka jalan supaya kita bisa belajar masak, kenal dengan orang yang bisa ngajarin kita masak. Misal kita perlu belajar bisnis baju, maka Tuhan akan menemukan kita dengan orang yang bisa desain baju, dan lain sebagainya. Apapun jalan Tuhan, kita harus peka dan ikuti proses Tuhan ini. Hal ini benar-benar banyak sekali saya alamin dan saya rasakan sendiri. Contohnya saat Tuhan mempercayakan sesuatu proyek ke saya, meskipun hal tersebut saya sendiri bingung di awal caranya untuk melakukan gimana, tapi karena itu dari Tuhan dan saya menyerahkan ke Tuhan segala sesuatunya, ternyata Tuhan benar-benar Dia sendiri yang buka jalan loh untuk ngajarin saya. Ngirimkan orang-orang yang bisa bantu saya dan banyak lagi yang Tuhan lakukan untuk saya. Contohnya, waktu Tuhan mempercayakan ke saya bisnis hotel. Dari mulai membangun sampai siap untuk operasional, harus saya kerjakan. Belas saya tidak punya background proyek. Belas saya tidak punya background hotel. Waktu itu saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, ini proyekmu loh, kamu yang ngasih proyek ini ke aku. Ya, yang bakalan dibangun ini adalah hotelmu loh Tuhan. Kalau sampai gagal atau rugi, kamu yang malu loh Tuhan, bukan aku. Itu doa saya pada waktu itu, karena benar-benar saya bingung harus ngelakuin apa. Dan ternyata memang terbukti, kalau semuanya itu dari Tuhan, maka Dia sendiri akan selalu buka jalan. Waktu proyek mulai jalan, saya berusaha untuk mencari konsultan arsitek, konsultan interior, konsultan elektrikal, konsultan proyek, dan terus terang dengan background saya yang bukan berkecimpung di dunia ini, hal ini sungguh sangat sulit sekali. Tidak kenal siapa-siapa pada waktu itu. Tapi ya ternyata Tuhan buka jalan dengan caranya Dia sendiri. Dengan ajaibnya Dia mempertemukan saya dengan banyak konsultan-konsultan yang ternyata saya bisa memilihnya. Dan ternyata Tuhan menemukan saya dan memilihkan saya konsultan yang memang bagus di bidangnya. Kalau sekarang saya mengingat-ingat lagi, benar-benar tidak nyangka sama sekali saya bisa melalui proses yang luar biasa ini. Tetapi tetap, proses Tuhan tetap ada untuk saya, jatuh bangun itu tetap saya alamin. Dan ternyata sekarang saya sadar, jatuh bangun pada waktu proses itu, ternyata untuk mempersiapkan saya untuk dipercaya pegang bisnis yang lebih besar lagi. Untuk dipercaya sama Tuhan untuk mengelola bisnisnya yang lebih besar lagi. Dulu waktu pertama mulai, handle satu proyek aja rasanya sudah bottleneck. Sekarang pegang 3 proyek, rasanya kok ya biasa-biasa aja ya. Tanpa saya sadar ternyata Tuhan sudah mengupgrade kemampuan saya. Ya itulah dahsyatnya Tuhan kita. Dia tahu dan ngerti banget kemauan dan kemampuan kita. Saya yakin setiap visi yang Tuhan beri kebanyakan bukan visi yang dapat dengan instan kita raih.
tetapi harus melalui jalan-jalan kecil yang akan menempa kemampuan kita, baik secara profesional maupun secara karakter kita. Firman Tuhan di Mazmur 18 ayat 31 berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna." Jalan Tuhan itu sempurna dan lengkap. Maka setiap jalan Tuhan yang kita lalui pasti membawa kedewasaan karakter, kesiapan rohani, dan peningkatan kemampuan untuk kita meraih mimpi Tuhan itu. Dan pada akhirnya hasilnya pasti juga sempurna. Selain itu, terkadang saya juga menemui orang yang membungkus kemauannya dengan iman. Ini pasti tidak benar. Alkitab berkata di Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dengan kata lain, iman itu berasal dari Tuhan. Jika kemauan kita bukan berasal dari Tuhan, maka tentunya hukum iman tidak berlaku. Tetapi jika kemauan kita berasal dari kemauan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan dan menyediakan benih iman untuk kita melangkah dalam jalan yang sudah dibuka itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, setelah memiliki iman, kita juga harus melangkahkan kaki kita di jalan Tuhan. Jika kita hanya diam saja, maka iman kita jadi mati dan mimpi kita hanyalah tinggal mimpi. Sebagai kesimpulan, saya mau mengingatkan kita semua bahwa hidup ini bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Maka bukan lagi tentang kemauan kita, tetapi ini tentang visi atau keinginan Tuhan yang Dia taruh dalam hidup kita. Tetap dekat dengan Tuhan supaya kita bisa dipimpin ke jalan-jalannya, karena pasti Tuhan pun akan memproses kita dan memperlengkapi kita dengan kemauan dan karakter untuk kita bisa meraih mimpi Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati.